Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4271 Aliansi Lianzu penuh dengan lubang. Zhang, pemimpin Liga Lianzu, memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Iblis Abadi. Dia hampir menjadi kakak laki-laki dari kabinet yang lebih tua. Dia adalah orang yang kuat pada masanya. Jika kita menghitung berdasarkan senioritas, Li Mujun harus memanggilnya paman seperguruan. Pada saat itu, pemimpin Liga Zhang juga merupakan tokoh yang kuat di Sekte Iblis Abadi. Ketika aliansi dalam bahaya, dia menerima posisi pemimpin. Namun, sulit baginya untuk memunculkan bakat apapun di Liga. Dia selalu bersikeras untuk itu. Meskipun tidak banyak umur panjang, dia masih berjuang untuk mendukungnya. Saya telah melihat pemimpin. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memanggil dengan hormat. Dari Liu Men dan Qin Yankou, saya mengetahui tentang kehidupan pemimpin Zhang. Lin Bai juga menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang tua itu. Saya datang untuk meminta segelas air tanpa diundang, dan meminta teman-teman muda King Luo untuk tidak marah. Pemimpin aliansi Zhang berkata sambil tersenyum, tetapi begitu dia selesai berbicara, ada sedikit batuk. Setiap batuk membuat tubuhnya yang diam berfluktuasi semakin intens. Mata Lin Bai menyusut, dan dia melihat penampilan Zhang saat ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi abadi dalam 2 atau 3 tahun. Di Sekte Iblis Abadi, hampir semua prajurit yang ingin melihat pemimpin aliansi Zhang menutup pintu mereka untuk mencari terobosan. Namun, pemimpin Zhang tidak. Bahkan dia masih mencalonkan diri untuk urusan Liga Lianzu. Karena pemimpin aliansi ada di sini, sebagai murid Lianzu, saya seharusnya pandai minum anggur dan makan. Tetapi saya baru saja datang ke Sekte Iblis Abadi dan diganggu oleh dunia luar. Saya benar-benar tidak punya anggur yang enak. Mohon maafkan saya. Lin Bai meminta Zhang untuk duduk dan mengeluarkan anggur dari kantong penyimpanan dan menaruhnya di atas meja. Pemimpin, Anda memiliki rasa yin dan kematian yang kuat. Tampaknya Anda tidak memiliki banyak yuan umur panjang. Apakah Anda bahkan tidak membeli obat ajaib untuk meningkatkan umur panjang Anda di Liga Lianzu yang begitu besar? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan jika Liga Lianzu sedang terpuruk, Anda masih memiliki kemampuan untuk membeli harta karun untuk meningkatkan umur panjang bagi pemimpin. Pemimpin aliansi Zhang duduk dengan tongkatnya dan minum seteguk minuman keras yang kuat sambil tersenyum dan mendecakkan lidahnya, anggur yang enak. Hehe, King Luo. Saya telah minum banyak pil untuk meningkatkan umur panjang selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda adalah bunga dewa bulan matahari di Pondok Pedang Tibet, saya telah meminumnya. Sekarang daogo internal saya telah mengembangkan resistensi terhadap obat ajaib semacam ini. Tidak ada gunanya minum terlalu banyak dan itu hanya membuang-buang sumber daya. Ketika saatnya sudah dekat, bagaimana reinkarnasi surga dapat diseimbangkan oleh kekuatan manusia? Pemimpin aliansi Zhang cukup bebas dan mudah untuk mengatakannya. Lin Bai mengangguk pelan dan bertanya, aku tidak tahu mengapa ketua datang ke sini. Ketua Liga Zhang berkata, anak muda, kau pura-pura bingung. Jelas, aku datang untuk menanyakan tentang para prajurit yang menghilang di pondok persembunyian pedangmu. Meskipun para prajurit itu melakukan kesalahan, mereka tetaplah prajurit Liga Lianzu. Aku harus datang dan menanyakan tentang mereka. Jika kau sudah membunuh mereka, kau boleh melakukannya. Jika kau belum membunuh mereka, aku berutang budi padamu. Biarkan mereka kembali. Aku dapat menjamin bahwa mereka tidak akan datang ke Pondok Pedang Tibet untuk mengganggumu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku belum membunuh orang-orang ini, tetapi ketua juga perlu tahu bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk menyembunyikan pedang dan menyebar liar di pondok. Di belakang mereka ada Su Yue dan pendukung Liga Hengzu. Su Yue, sebagai murid Liga Lianzu yang luar biasa, telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun, tetapi dia telah mengabaikannya. Meskipun saya baru saja datang ke Sekte Iblis Abadi, bagaimanapun juga saya adalah seorang pejuang di Lianzu. Diperkirakan sikap pemberontak Su Yue terhadap sesama warga negara sudah jelas dengan sendirinya. Pimpinan Zhang adalah pemimpin Liga Lianzu. Apa yang harus saya lakukan dengan murid pencopet seperti itu?
Pemimpin Zhang tampak berwibawa dan mendesah, karena saya merasa bahwa Zhou Yuan tidak banyak 10 tahun yang lalu, banyak orang di Liga Lianzu mulai memberontak, karena mereka tahu bahwa selama saya masih hidup, Liga tidak akan dianeksasi oleh aliansi 12 negara bagian, tetapi begitu saya meninggal, tidak seorang pun di Liga sebesar itu mampu membawa sinar itu. Karena itu, mereka berpikir bahwa setelah kematian saya, ICAC pasti akan dianeksasi oleh 13 negara bagian. Mengapa tidak membuat persiapan lebih awal, menjalin hubungan baik dengan negara bagian lain, dan bahkan pindah langsung ke negara bagian lain saat ini? King Luo, sejujurnya, dalam 10 tahun terakhir, lebih dari satu murid luar biasa seperti Su Yue telah memberontak. Ada 7 atau 8 seniman bela diri atas nama murid luar biasa yang telah pindah ke Liga Hengzu, dan keluarga mereka telah pindah dari Lianzu ke Hengzu. Lin Bai terkejut mendengar kata-kata Zhang. Zhang Mengzu berkata, King Luo, bukan karena aku tidak ingin bertanggung jawab atasnya. Itu karena aku benar-benar tidak berdaya. Aku tidak memiliki banyak umur panjang. Aku bukan lagi seorang pemuda dengan darah yang kuat di tahun-tahun itu. Sekarang aku hanya seorang pria tua yang akan mendarat. Lin Bai mendengar banyak ketidakberdayaan dari kata-kata pemimpin aliansi Zhang. Lin Bai bertanya, apakah Liga benar-benar seburuk itu? Para muridnya longgar, kultivasi tingkat tinggi lemah, dan Liga Lianzu yang agung runtuh. Pemimpin Liga berkata, Lianzu telah bertempur sepanjang tahun, begitu banyak prajurit berbakat yang tewas dalam perang. Selama bertahun-tahun, tanpa dukungan bakat di Liga, Liga secara alami akan semakin lemah. Setelah beberapa jenius tiba, 12 Liga negara bagian lainnya mencoba yang terbaik untuk memburu mereka dengan kekayaan, posisi tinggi, prestasi, dan keuntungan besar. Para murid teratas meninggalkan Liga Lianzu secara bergantian, dan para murid tingkat menengah dan bawah secara alami kehilangan moral mereka. Tanpa dukungan dari para murid teratas dan murid tingkat menengah, para pelindung Dharma tingkat tinggi Liga Lianzu berubah menjadi abadi satu persatu, dan yang tingkat tinggi menjadi kosong. Setidaknya ada ribuan pelindung hukum tingkat tinggi di negara bagian dan liga lain, sementara pelindung hukum di liga kita kurang dari 100. Dengan kata lain, hanya ada satu cangkang kosong yang tersisa di Liga Lianzu yang begitu besar. Jika bukan karena aku akan runtuh. Gunung-gunung akan runtuh, dan burung-burung serta binatang buas di pegunungan secara alami harus menemukan jalan kembali, yang telah menyebabkan situasi ini. Setelah mendengar ini, Lin Bai menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Susunan bintang 300 miliar melemparkan semua murid Liga Lianzu yang terperangkap dalam lapisan api kedua dan jatuh di hadapan pondok pedang Tibet. Lebih dari 20 orang ini tidak lagi seperti orang dewasa, tubuh mereka terbakar hitam, seperti mayat. Sungguh menyakitkan. Kakak seperguruan King Luo, tolong maafkan aku. Kami tidak berani membiarkan kami keluar lagi. Sampai saat mereka diusir, masih ada jeritan di mulut mereka. Tiba-tiba, mereka merasa tidak ada api di sekitar mereka. Mereka terkejut melihat Lin Bai dan seorang lelaki tua sedang duduk di paviliun. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka tidak dapat menahan amarah. King Luo, bunuh dirimu. Kami sudah sangat menderita sehingga kami membutuhkan nyawamu hari ini. Jika kau membunuhnya, jika kau tidak membunuhnya, akan sulit untuk menghilangkan kebencianku. Lebih dari 10 orang itu bergegas menghampiri Lin Bai dengan segala cara. Duduk di paviliun, Lin Bai dengan tenang meminum anggur dan menatap orang-orang ini dengan mencibir, tetapi tidak bergerak. Satu sisi pemimpin aliansi Zhang mengepalkan kruknya dan menginjak tanah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat mengguncang orang-orang ini dan membuat mereka sadar kembali. Ketika mereka melihat lelaki tua di paviliun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua di paviliun itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pupil matanya dan berkata, lihat pemimpin. Bab 4272, Penyelesaian Akun. Lihatlah pemimpinnya. Lebih dari 20 potong arang hitam berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat memanggil pemimpin aliansi Zhang. Lin Bai kemudian membuka mulutnya dan berkata, Tuan Zhang, aku dapat mengembalikan orang-orang ini kepadamu,
tetapi aku harus mengatakan di hadapanku, 1 lagi 2, tidak lebih dari 3. Jika mereka berani menyembunyikan pedang mereka lagi, silakan pergi ke neraka dan mintalah seseorang. Baiklah, terima kasih banyak. Pemimpin aliansi Zhang mengangguk sambil tersenyum, menatap dingin ke arah orang-orang ini, dan berkata dengan suara dingin, jangan cepat-cepat kembali. Jika kalian berani melakukan kejahatan di tangan King Luo Xiaoyou di masa depan, bahkan jika aku tidak dapat menyelamatkan kalian. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kalian. Setelah menatap tajam ke arah Lin Bai, mereka dengan cepat meninggalkan pondok pedang Tibet dan kembali ke Liga Lianzu untuk penyembuhan. Setelah menunggu beberapa orang pergi, Zhang Meng berkata, Liga Hengzu tidak akan menyerah. Bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun adalah harta karun yang sangat penting bagi Liga Hengzu. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka harus berhati-hati. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, tetapi saya tidak dapat menyerahkan bunga matahari dan bulan serta susu roh 10.000 tahun. Jika tidak, aliansi negara yang menduduki tanah harta karun lainnya di Pondok Pedang Tibet akan mengikuti dan datang ke Pondok Pedang Tibet untuk merebut harta karun tersebut. Lalu saya, pemilik Pondok Pedang, tidak akan menjadi bahan tertawaan Sekte Iblis Abadi. Begitulah. Pemimpin aliansi Zhang berkata sambil tersenyum, teman kecil, bulan sedang menggantung tinggi dan bulan sedang tepat sekarang. Membosankan untuk duduk di sini dan minum anggur pahit. Mengapa kamu dan saya tidak pergi jalan-jalan dan mengobrol pada saat yang sama? Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah pemimpin masih memiliki suasana hati yang santai? Pemimpin Zhang tertawa, saya telah berada di Liga Lianzu sepanjang tahun, dan saya belum pergi untuk waktu yang lama. Sekarang, di ranjang kematian saya juga ingin melihat pegunungan dan perairan Sekte Iblis Abadi. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk pergi bersama saya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena pemimpin aliansi Zhang diundang dengan hormat, saya harus patuh. Bercanda, Zhang Mengzu dan Lin Bai keluar dari Pondok Pedang Tibet satu demi satu. Sebelum pergi, Lin Bai membuka sepenuhnya susunan bintang 300 miliar untuk menutupi Pondok Pedang Tibet. Di antara Iblis Abadi, pemimpin Zhang dan Lin Bai berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Ketika berbicara tentang masa lalu, wajah Zhang sering menunjukkan senyum. Setelah setengah jam, mereka telah tiba di area lain dari Sekte Iblis Abadi. Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa area ini ditutupi dengan panji, Liga Hengzu. Apakah kita berada di wilayah Liga Hengzu? Lin Bai bertanya dengan heran. Haha, ini adalah tempat terbaik untuk menikmati bulan. Ikutlah denganku, teman kecil. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum dan membawa Lin Bai ke Liga Hengzu. Lin Bai sedikit ragu, dan diam-diam menebak bahwa Zhang Meng yang mendedikasikan Lin Bai untuk Liga Hengzu. Namun, Lin Bai kemudian menepis gagasan ini. Pahlawan macam apa, pemimpin Zhang, yang dapat melakukan hal yang begitu hina? Jika pemimpin aliansi Zhang benar-benar seorang penjual kehormatan dan reputasi, Liga Lianzu tidak akan dapat mendukungnya sampai sekarang, dan pemimpinnya tidak akan dihormati oleh begitu banyak prajurit. Lin Bai mengesampingkan kekhawatirannya dan mengikuti pemimpin Liga yang tua dan yang muda pergi ke pedalaman Liga Hengzu. Pada saat yang sama, seorang tetua melangkah masuk ke Istana Abadi, salah satu dari 7 kuil Tao dari Sekte Iblis Abadi, dan berkata kepada Li Mujun, yang sedang membaca buku di istana, laporkan kepada pemimpin. Seorang murid melaporkan bahwa Zhang, pemimpin Liga Lianzu, pergi ke Pondok Pedang Tibet dan berjalan-jalan di bawah bulan bersama King Luo. Sekarang dia telah tiba di daerah Liga Hengzu. Mo Jun mendengar ini. Murid-muridnya menyusut, sedikit terkejut, Tuan Zhang He tidak pernah meninggalkan daerah Liga Lianzu selama ribuan tahun. Tidak menyangka bahwa monster tua itu benar-benar keluar dari Liga dan pergi ke Liga Hengzu. Tetua itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, jurusan Zhang Meng tidak terduga, dan popularitasnya sangat bagus. Kunjungannya ke Liga Hengzu telah menyebar luas di klan. Banyak tetua telah mendengar berita itu dan telah meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke Liga Hengzu. Bahkan para tetua agung, 2 tetua dan 3 tetua meninggalkan rumah mereka dan pergi ke aliansi Hengzu.
Li Mojun menghela napas, tetapi aku tidak menyangka bahwa pertempuran pertama untuk memusnahkan Liga 13 negara sebenarnya dipimpin oleh Zhang Meng. Ayo pergi dan lihat. Di area Liga Hengzhou, Lin Bai dan pemimpin aliansi Zhang berjalan dengan santai. Awalnya, mereka tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke pedalaman, banyak prajurit Liga Hengzhou mulai menghalangi mereka. Bagian depan berada di dalam area inti Liga Hengzhou. Tidak ada orang yang diizinkan masuk. Kembalilah. Seorang prajurit dari Liga Hengzhou muncul dan menghentikan mereka. Wajah Lin Bai tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum, pergi dan beritahu pemimpin Liga Hengzhou, dan katakan bahwa pemimpin Liga Lianzhou datang untuk meminta komisi. Murid itu mendengar, pemimpin Liga Lianzhou, apakah Anda pemimpin Liga? Tidak sopan dan tidak sopan. Saya akan memberitahu Anda. Silakan tunggu sebentar, Tuan Zhang. Setelah memberi hormat tinju dengan cepat, murid itu berbalik dan berlari ke area inti. Sekitar 1/4 jam kemudian, murid itu maju mundur, diikuti oleh sekelompok pelindung Dharma dari Liga Hengzhou. Yang pertama adalah pelindung Dharma Mei Qing. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berseru, Mei Qing, Liga Hengzhou, temui Zhang tua. Liga Hengzhou kami telah menyiapkan jamuan makan di Istana Bulan. Silakan pindah. Zhang Mengzu tersenyum, membawa kruknya dan terhuyung maju. Dia berjalan perlahan, tetapi dia tampaknya mampu melintasi jarak 1 kilometer. King Luo juga ada di sini. Setelah melihat Lin Bai, Mei Qing segera berteriak sambil tersenyum. Mei tua. Lin Bai juga membuat gerakan seremonial untuk mengimbangi pemimpin Zhang. Istana Mingyue adalah aula yang digunakan untuk menjamu tamu terhormat di Liga Hengzhou. Ketika Lin Bai, pemimpin Mei Lao, dan pemimpin Liga Zhang memasuki Istana Bulan, ratusan pelindung Dharma Liga Hengzhou berdiri dan memberi hormat kepada Zhang. Bahkan wakil pemimpin Wu, yang duduk di singgasana, bangkit untuk menyambutnya dengan senyuman. Tuan Zhang datang, saya telah diabaikan oleh Liga Hengzhou. Mohon maafkan saya. Wakil Ketua Wu datang sambil tersenyum. Ketua Zhang berkata sambil tersenyum, saya datang larut malam, saya ingin membuat laporan yang jelas dengan Ketua Hengzhou. Wakil Ketua Wu mengerutkan kening dan bertanya, haha, meskipun Liga Hengzhou dan Liga Lianzhou kita telah berteman selama beberapa generasi, tampaknya kita belum pernah berbisnis dengan Liga Lianzhou dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Ketua Zhang untuk menghitung laporan dengan jelas. Lin Bai berdiri di belakang Ketua Zhang dalam diam dan tetap diam. Ketua Zhang berkata sambil tersenyum, Anda, Liga Hengzhou menghasut Su Yue, seorang murid Liga Lianzhou, untuk melecehkan King Luo, murid Liga Lianzhou yang luar biasa saat ini. Bukankah komisi ini seharusnya dihitung? Wakil Ketua Wu tercengang dan segera berkata, Tuan Zhang, Anda boleh makan makanan sesuka hati, tetapi Anda tidak boleh bicara omong kosong. Kapan Liga Hengzhou kita akan menghasut para pejuang Liga Lianzhou untuk mengganggu kultivasi King Luo? Apakah Anda punya bukti? Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum, apa yang saya katakan adalah bukti. Bab 4273, Pemimpin Dominasi Zhang. Apa yang kukatakan adalah bukti. Zhang berkata kepada wakil pemimpin sambil tersenyum. Kata-katanya tajam dan tidak lemah. Dia mendengar bahwa punggung wakil pemimpin terasa dingin. Di aula Istana Mingyue, ratusan pelindung Dharma Liga Hengzhou merasa bahwa situasinya rumit. Tampaknya pemimpin Liga Lianzhou datang untuk mencari kesalahan. Bagi Zhang, para pejuang di Liga Hengzhou masih sangat dihormati. Meskipun Liga Hengzhou dan Liga Lianzhou sedang dalam ayunan penuh, selama bertahun-tahun, Liga Hengzhou telah berulang kali menyerang Liga Lianzhou dan gagal menghancurkan Liga Lianzhou, yang juga karena keberadaan pemimpinnya. Mata Lin Bai menyipit dan dia terkejut melihat pemimpin aliansi Zhang. Dia adalah pendatang baru di Sekte Iblis Abadi. Dia tidak tahu bobot kata-kata pemimpin aliansi Zhang. Namun, Lin Bai melihat bahwa dia berani pergi ke pedalaman Liga Hengzhou sendirian untuk menagih hutang. Selain itu, dia masih seperti pejabat senior Liga Hengzhou. Dia adalah pemilik kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, atau dia adalah seorang psikopat.
Pemimpin aliansi jelas adalah yang pertama. Wajah wakil pemimpin Wu kaku. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa sikap pemimpin Zhang begitu keras. Setelah memikirkannya, dia perlahan kembali ke singgasana dan berkata dengan suara rendah, apakah pemimpin Zhang mencoba menekan orang lain dengan paksa? Zhang dan Lin Bai berdiri di aula dan tidak duduk. Menghadapi semua pahlawan Liga Hengzu, dia berkata sambil tersenyum, ini bukan keterampilan yang diajarkan Liga Hengzu kepadaku. Itu dapat dianggap sebagai cara memperlakukan yang lain. Wakil pemimpin Wu berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu berapa banyak komisi yang diinginkan pemimpin Zhang. Berapa banyak manik-manik ajaib yang kamu inginkan? Zhang Mengzu tersenyum, melihat kembali ke Lin Bai, dan bertanya, King Luo Xiaoyou, masalah ini adalah Liga Lianzu. Aku minta maaf padamu. Komisi itu tentu saja milikmu. Apakah ada yang kamu inginkan? Pada saat ini, seluruh seni bela diri di lapangan hanya mengarahkan pandangan mereka pada Lin Bai di belakang pemimpin Zhang, dan bahkan seseorang berseru, dia adalah King Luo. Pemilik baru pondok pedang Tibet kontemporer. Kami hanya melihat potret, dan sekarang kami melihat orang sungguhan, tetapi kami tidak berharap menjadi lebih muda dari yang kami kira. Ya, masa depan putra ini dapat diharapkan. Selain Making, banyak pelindung Dharma Liga Hengzu di aula terkejut melihat wajah asli King Luo untuk pertama kalinya. Lin Bai ditanya oleh kata-kata pemimpin aliansi Zhang. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin Zhang telah membawanya ke Liga Hengzu untuknya. Pada saat ini, hati Lin Bai menghangat dan menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin Zhang. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, ini belum saatnya. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum, kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Selama ada sesuatu di Liga Hengzu, aku bisa membiarkannya mengambilnya. Simpan kesempatanmu. Ini mungkin satu-satunya saat kamu bisa mengambil harta karun dari rumah harta karun Liga Hengzu. Lin Bai mendengar bahwa, bagaimanapun, mereka sedang dalam masalah besar dengan aliansi Hengzu. Selain itu, Lin Bai juga berjanji kepada Li Mojun untuk memusnahkan aliansi Hengzu. Selain itu, selama periode ini, Liga Hengzu mencoba segala cara untuk mengambil harta karun di pondok pedang, yang membuat Lin Bai lelah karenanya. Sekarang, mungkin ini kesempatan yang baik bagi Zhang untuk memulainya sendiri. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu 10 senjata ajaib dan 100 batu peri. Desis. Mendengar perintah yang diminta oleh Lin Bai, banyak orang menarik napas dingin. Itu suara yang besar. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Bahkan jika kamu tidak memiliki 10 prajurit Tao, kamu masih membutuhkan 100 batu peri. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu tahu konsep 100 batu peri? Terlalu lancang. Liga Hengzu tidak bisa mentolerir kamu bersikap lancang seperti itu. Setelah mendengar ini, Zhang Mengzu tersenyum. Mata wakil pemimpin Wu tajam dan matanya sedikit tajam. Dia menatap Lin Bai dengan heran dan marah, beraninya kamu membuka mulutmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membuka mulutmu? Sejak aku pindah ke pondok pedang Tibet, Liga Hengzu mu telah menggangguku dengan intrik. Tidak bisakah aku meminta kompensasi? Selain itu, bagi Liga Hengzu, 10 senjata ajaib dan 100 batu roh abadi hanyalah setetes air di lautan. Apakah Liga Hengzu begitu lemah sehingga bahkan tidak dapat mengeluarkan 100 batu peri? Jarang sekali aku berbicara denganmu. Wakil pemimpin Wu menatap tajam ke arah Lin Bai. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Zhang, Tuan Zhang, aku menghormatimu sebagai seorang yang lebih tua. Kau datang untuk meminta komisi secara langsung. Hak generasi muda seharusnya memberimu muka, tetapi King Luo terlalu tidak tahu terima kasih. Mulutnya sangat mengejutkan sehingga aku tidak bisa setuju dengannya. Zhang berkata sambil tersenyum masam, King Luo pertama kali bergabung dengan Liga Hengzu, dan tidak tahu kekuatan aliansi 13 negara bagian, jadi kau tidak perlu khawatir dengan kata-katanya. Hati wakil pemimpin Wu sangat senang, cermin pemimpin aliansi Zhang. Zhang Mengzu berkata sambil tersenyum, tetapi tentang komisi, itu meningkat 10 kali lipat. Aku ingin 100 senjata ajaib dan 1000 batu abadi.
Ketika Wu Zong mendengar kata-kata itu, dia tidak terkejut dengan kata-kata itu. Pemimpin aliansi Zhang berkata sambil tersenyum, "Ya, bukan aturan bagi King Luo untuk memasuki sekte di awal." Dia tidak tahu kekuatan aliansi Hengzu, jadi 10 prajurit sihir Tao dan 100 batu roh abadi yang dimintanya hanyalah setetes air di lautan, terlalu sedikit. Tetapi saya dapat melihat bahwa anak itu baik hati dan tidak ingin membuat Liga Hengzu terlihat terlalu buruk. Tetapi saya berbeda. Saya sendiri. Anak-anak saya telah dibunuh oleh Liga Hengzu. Saya tidak peduli tentang apapun. Saya hanya orang yang kurang ajar. 100 prajurit Tao dan 1000 batu abadi. Saya tidak akan meninggalkan Liga Hengzu tanpa satu pun. Pemimpin Zhang berkata kepada wakil pemimpin sambil tersenyum, "Tentu saja, Anda hanya seorang wakil pemimpin, dan Anda tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sepenting itu. Anda dapat memberitahu pemimpin aliansi Hengzu untuk membuat keputusan. Saya tidak terburu-buru. Saya bisa menunggu dengan perlahan." Lin Bai berdiri di belakang pemimpin Zhang, dan ketika dia mendengar perintah yang telah dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada ratusan senjata ajaib dan ribuan batu abadi. Tidak ada perbedaan dalam perampokan. Nilai senjata ajaib Tao berkisar dari 100.000 manik-manik ajaib hingga jutaan manik-manik ajaib, yang terutama dievaluasi menurut kekuatan dan efektivitasnya bagi para seniman bela diri. Misalnya, liontin giok untuk menutupi langit, milik Lin Bai di tangannya sangat sulit bagi orang lain. Memberikan 10.000 manik-manik ajaib tidak serta-merta membangkitkan hatinya. Namun, liontin giok untuk menutupi langit adalah harta yang paling berharga bagi Lin Bai, karena dia dapat menutupi jalan surga yang ditelan Lin Bai. Bau buah, bahkan jika Anda membayar 1 juta manik-manik ajaib, Lin Bai juga ingin membeli. Sedangkan untuk batu abadi, nilai tukar batu abadi untuk manik-manik ajaib adalah antara 800.000 manik-manik ajaib dan 1 juta manik-manik ajaib, menurut pembagian pertukaran yang diatur oleh Sekte Iblis Abadi. 100 keping senjata ajaib, 1000 keping batu abadi, yang setara dengan keuntungan bisnis Liga Hengzu selama 10 tahun. Dan bahkan Liga Hengzu hampir tidak dapat menghasilkan begitu banyak harta. Wakil pemimpin Wu berada dalam dilema saat dia duduk di atas tahta. Sejak pemimpin itu tutup, dia telah bertanggung jawab atas urusan Liga. Dia biasanya mengikuti sekelompok orang di sekitarnya, yang membuatnya tampak kuat. Tetapi hari ini, Zhang muncul untuk memberikan tekanan, yang membuatnya merasa kursinya tidak mudah untuk duduk. Bab 4274 Singa membuka mulutnya. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Jika Anda setuju, ini adalah keuntungan Liga Hengzu selama 10 tahun. Berapa banyak manajer senior di Liga yang akan merasa tidak puas? Berapa banyak murid yang akan dipenuhi dengan kebencian? Yang terpenting adalah bahwa begitu Anda setuju dengan Zhang, itu berarti Liga Hengzu akan tunduk dan menjadi bahan tertawaan negara-negara lain. Jika kita tidak setuju, Zhang, pemimpin aliansi, yang dikenal sebagai alam dewa Tao terkuat dari Sekte Iblis Abadi, akankah dia membuat Liga Hengzu lebih baik? Secara khusus, waktu pemimpin Zhang ini sangat singkat, dan dia tidak memiliki istri, anak, dan tidak ada kekhawatiran. Begitu dia memutuskan untuk menarik beberapa orang untuk dibunuh di Liga Hengzu, tidak ada pelindung Dharma yang hadir dapat lolos dari telapak tangan pemimpin aliansi Zhang. Dalam dilema, wakil pemimpin Wu tampak muram. Para pelindung Dharma Liga Hengzu marah. Mereka menatap tajam ke arah pemimpin Liga, dan bahkan beberapa dari mereka berkata, Liga Lianzu terlalu sombong. Jika kalian ingin membuka mulut, kalian membutuhkan 100 buah senjata ajaib dan 1000 buah batu abadi. Tahukah kalian berapa banyak kekayaan ini? Lebih baik membunuhku daripada menyerahkan kekayaan ini. Wakil pemimpin Wu, jangan berjanji. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan lelaki tua itu terhadap kita. Beberapa pelindung Dharma Liga Hengzu berteriak dengan keras. Pria tua. Ketika Zhang Mengzu mendengar 3 kata ini, wajahnya yang keriput menoleh ke pelindung Dharma di baris ketiga, yang merupakan 3 kata pria tua yang diucapkannya. Segera, dia memegang kruk dengan 5 jari, berbalik sedikit, dan memotretnya dari udara.
Bang! Pria itu terbang dari kursi di baris ketiga, jatuh di depan pemimpin Zhang, dan kemudian terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia melihat 5 sidik jari merah di wajahnya, mulutnya penuh darah, dan mulutnya pecah-pecah. Generasi muda sekarang, makin lama makin tidak punya aturan. Zhang berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian tidak boleh membuat kesalahan dalam isi Liga Hengzhou. Jika kalian berani melakukan kejahatan di Liga Hengzhou, kalian tidak boleh keluar dari Liga Hengzhou hari ini. Melihat tangan pemimpin Liga Zhang, ratusan pelindung Dharma di istana Mingyue bangkit dan berkata dengan galak kepadanya. Bahkan banyak pelindung Dharma telah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan telah mengeluarkan senjata mereka untuk melawan kematian. Baiklah, ayo. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa mengayunkan pedangku dengan tulang tua ini. Zhang berkata sambil tersenyum. Wakil pemimpin Wu terkejut dan segera bangkit untuk berhenti, pelan-pelan. Pelan-pelan. Berhenti, kalian semua, duduklah untukku. Beberapa pelindung Dharma meraung marah ke langit, wakil pemimpin Wu, kedua orang ini jelas tidak baik. Mengapa kita harus bersabar dengan mereka? Artinya, ini adalah daerah pedalaman aliansi Hengzhou kita, dan mereka tidak boleh bersikap lancang. Mari kita bertarung bersama. Puluhan ribu orang kuat di Liga Hengzhou kita tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan mereka. Para pelindung Dharma ini mulai kehilangan akal sehat mereka karena marah. Wakil pemimpin Wu segera berhenti, bajingan, aku sudah bilang berhenti. Apa kalian tidak mendengarku? Di bawah raungan wakil pemimpin Wu, banyak pelindung Dharma mendapatkan kembali akal sehat mereka, diam-diam menekan kekuatan mereka, melipat senjata mereka dan duduk di kursi mereka, tetapi mata mereka masih sangat buruk pada Zhang dan Lin Bai. Wakil pemimpin Wu mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Zhang, ini masalah besar. Aku benar-benar tidak punya hak untuk membuat keputusan. Silakan minta Tuan Zhang untuk melapor kepada pemimpin nanti. Zhang berkata sambil tersenyum, kamu telah membuat keputusan yang benar. Silakan. Wakil Ketua Wu mengepalkan tinjunya dan menghilang di aula. Ketua Zhang dan Lin Bai berdiri di aula. Ratusan pelindung Dharma Liga Hengzhou di sekitar mereka menyerang mereka seperti pisau, yang membuat Lin Bai tidak nyaman. Wajah Lin Bai tenang, tetapi pada saat itu, Lin Bai berpikir bahwa perang sudah dekat, dan hatinya mulai menjalankan kekuatan menelan buah surga. 3 pedang terbang siap bergerak di tubuhnya. Zhang Mengzu merasakan napas kekuatan yang bergejolak di tubuh Lin Bai. Dia melihat kembali ke Lin Bai sambil tersenyum. Tangan tuanya menepuk bahu Lin Bai, jangan khawatir. Karena aku berani membawa kalian ke sini, aku jamin kalian akan keluar tanpa cedera. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum masam, menyingkirkan kekuatan dan pedang terbangnya, dan berdiri dengan tenang di belakang pemimpin Zhang. Sesaat kemudian, wakil pemimpin Wu kembali ke Istana Bulan dan duduk di singgasana. Wajahnya muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhang dan Lin Bai tidak bersemangat untuk bertanya. Sebaliknya, pelindung Dharma Liga Hengzhou tidak dapat menahan diri untuk bertanya, wakil pemimpin Wu, apa yang Anda katakan di sana? Wakil pemimpin Wu mengabaikan para pelindung Dharma ini dan berkata kepada Zhang, tolong tunggu sebentar, Zhang tua. Zhang berkata sambil tersenyum, bagus. Tidak lama kemudian, di Istana Bulan di atas tiba-tiba muncul beberapa napas yang kuat, beberapa pria paruh baya muncul di bagian atas istana. Wakil pemimpin Wu memimpin orang banyak keluar dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan sesepuh, sesepuh kedua, dan sesepuh ketiga. Lin Bai mendongak dan melihat 3 sosok di atas istana Mingyue. Mereka adalah 3 tetua paviliun tetua Sekte Iblis Abadi. Di antara mereka, 3 tetua yang masih dikenal Lin Bai adalah Keyu. Guru besar masih dalam pengasingan. Yang terkondensasi di sini hanyalah bayangan guru besar. Ia berkata, saudara muda Zhang, lama tidak berjumpa. Halo, saudara besar. Sekarang saudara besar saya sudah berusia senja, tetapi ia masih dalam masa keemasannya. Saya benar-benar iri padanya. Pemimpin aliansi Zhang berkata sambil tersenyum kepada tetua itu. Tetua kedua adalah Kabinet Lord of Qin, yang merupakan ayah Qin Yuyan.
Ia berkata dengan dingin, jika saudara besar Zhang mendengarkan bujukan kami dan mengundurkan diri sebagai pemimpin Liga Lianzu dan pindah ke paviliun tetua, ia tidak akan mengalami akhir seperti itu. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum masam, tidak perlu memiliki keluarga besar di Qinghe. Jika saya pergi, tidak akan ada pemimpin di Liga, dan tidak ada yang bisa mengambil balok. Tiga tetua Keyu menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, jangan bicara omong kosong. Mari kita langsung ke intinya. Saudara besar Zhang, Anda harus mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja, para pemimpin aliansi di Liga Hengzhou dan beberapa leluhur dari 8 keluarga kuat di Hengzhou semuanya telah mendengar dari kita, mengatakan bahwa mari kita bujuk mereka. Menurut pendapatku, harga yang kamu sebutkan untuk 100 keping senjata ajaib dan 1000 keping batu abadi benar-benar terlalu tinggi. Baiklah, mari kita buat keputusan di antara kita bertiga, dan biarkan Liga Hengzhou memberi kompensasi kepada Komisi Liga Lianzu, 10 prajurit Tao dan 10 batu abadi, bagaimana dengan itu? Bayangan kosong dari guru yang lebih tua mengirimkan suara yang halus, saudara seperguruan muda Zhang, ketika kamu melihat sesuatu yang baik, kamu dapat berhenti. Tetua kedua berkata, hampir. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum, karena 3 saudara senior telah muncul, bahkan jika saudara seperguruan muda tidak memberikan wajah kepada Liga Hengzhou, dia harus memberikan wajah kepada 3 saudara seperguruan senior. Kalau begitu, mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh 3 saudara senior. 3 tetua Keyu mengangguk dan tertawa, dan bertanya kepada wakil pemimpin Wu, dengan cara ini, apakah kamu memiliki keberatan dengan aliansi Hengzhou? Mendengar ini, wakil ketua Wu merasa dilema. Ketika dia pergi memberitahu ketua tadi, dia berkata bahwa dia akan meminta leluhur yang lebih tua untuk menenangkan masalah ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah ketiga tetua muncul, mereka masih harus membayar kompensasi. Wakil ketua Wu sedikit tidak yakin sejenak, tetapi pada saat ini, tawa lembut datang dari kedalaman Liga Hengzhou, lakukan seperti yang dikatakan ketiga tetua. Liga Hengzhou salah dan harus membayar kompensasi kepada Liga Lianzu. Terima kasih banyak telah datang ke Murongcuan. Saya yakin Anda akan datang dan mengucapkan terima kasih. Yang berbicara adalah pemimpin Liga Hengzhou, yang masih dalam pengasingan, bernama Murongcuan. Bab 4275, pedangnya telah rusak, tetapi kekuatannya masih ada. Pemimpin Liga Hengzhou saat ini, Murongcuan, yang telah berlatih selama kurang dari 1000 tahun, telah menjadi salah satu dari sedikit Tianjiao di Sekte Iblis Abadi dengan bakatnya yang luar biasa, dan telah mengambil alih posisi pemimpin dari generasi sebelumnya dari pemimpin aliansi Hengzhou. Di bawah kepemimpinan Murongcuan, Liga Hengzhou menjadi semakin kuat. Dalam 1000 tahun, ia melampaui 12 negara bagian lainnya dan menjadi aliansi negara bagian terbesar di Sekte Iblis Abadi. Namun, ini juga yang membuat para pejabat senior Sekte Iblis Abadi khawatir. Murongcuan masih muda, menjanjikan, dan memiliki potensi besar. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, ia telah membuat Liga Hengzhou tumbuh di sini. Selain itu, mata Murongcuan tidak lagi berada di pertarungan antara para pengikut sekte, tetapi di dunia 13 negara bagian abadi. Ini adalah kesalahan Liga Hengzhou. Nanti, saya akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke Liga Lianzu untuk meminta maaf kepada Tuan Zhang. Mohon maafkan saya. Suara Murongcuan terus bergema, tetapi aku masih di pintu tertutup, tidak dapat muncul untuk meminta maaf, tetapi juga meminta Tuan Zhang untuk memaafkan. Mengenai Pondok Pedang Tibet, sekarang setelah kita memiliki seorang guru, Liga Hengzhou tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti saling membunuh di antara murid-murid kita. Di masa depan, Liga Hengzhou tidak akan mengganggu harta karun di pondok. Zhang Mengzu tersenyum, terima kasih banyak untuk pemimpin aliansi Murong. Wakil pemimpin Wu dengan cepat mengirim orang ke rumah harta karun untuk mengeluarkan 10 prajurit Tao dan 10 batu roh abadi. Tentu saja, 10 senjata ajaib Tao hanyalah yang paling penting, dan itu tidak bernilai banyak uang. Setelah itu, dia tidak melihat Tuan Lin Bai juga bertanggung jawab atas pendapatan cincin penyimpanan,
Tuan aliansi Zhang ini hanya tersenyum dan berkata, orang tua itu pergi. Di atas awan, tubuh ketiga tetua menghilang, dan Murong Chuan terus menutup diri. Zhang dan Lin Bai keluar dari Liga Hengzu satu demi satu. Setelah meninggalkan area Liga Hengzu, pemimpin Zhang menghela napas. Murong Chuan memang orang yang paling menonjol di Sekte Iblis Abadi kontemporer. Keberanian, kecerdikan, dan kesabarannya jauh lebih unggul daripada murid-murid lainnya. Jika dia diizinkan untuk memimpin Liga Hengzu lagi, saya khawatir Iblis Abadi akan berada dalam bahaya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, setelah saya datang ke Sekte Iblis Abadi, saya telah mendengar kisah hidup pemimpin aliansi Murong. Sungguh mengagumkan. Pemimpin Zhang berkata sambil tersenyum, King Luo, jangan anggap enteng. Meskipun Murong Chuan berkata bahwa dia tidak akan berada di tanah harta karun Pondok Pedang Tibet, tetapi ini hanya untuk mendengarkannya. Aliansi Hengzu tidak akan menyerahkan bunga Dewa Bulan Matahari dan susu roh 10.000 tahun. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku bukan anak laki-laki berusia 3 tahun. Aku bisa membedakan mana yang sopan, mana yang baik dan mana yang buruk. Kau tahu, kembalilah dan beristirahatlah. Aku harus keluar dan minum bersama mereka. Pemimpin aliansi Zhang memukul tongkatnya dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan melihat beberapa sosok muncul di hutan pegunungan di depan, dan ada sedikit aura Ke-Yu di dalamnya. Sekarang Tetua Gao dan Tetua Lin telah datang untuk bertemu, mereka telah datang untuk bertemu. Generasi muda akan pergi. Lin Bai menundukkan tangannya kepada Tuan Zhang, dan kemudian kepada Lin Zong, berbalik. Pemimpin Zhang berjalan ke dalam hutan sambil tersenyum dan berkata, saya telah bertemu dengan 3 saudara senior. Tiba-tiba terdengar suara tawa dan omelan di dalam hutan, lihatlah penampilanmu saat ini, betapa malunya. Apakah Zhou Yuan tidak banyak? Baiklah, jika kamu mendengarkan nasihat kami, bagaimana mungkin kamu bisa berakhir seperti ini? Kamu telah menjaga Liga Lianzu selama 3.000 tahun. Berapa kali kamu berada dalam bahaya? Berapa kali kamu lolos dari kematian? Berapa banyak luka yang kamu alami? Berapa banyak bahaya tersembunyi dan berapa banyak luka tersembunyi yang kamu alami? Jika kamu mendengarkan nasihat kami, kamu tidak mungkin hanya memiliki 3.000 tahun kehidupan jika kamu mengikuti nasihat kami. Jika kamu mengikuti nasihat kami, kamu seharusnya telah mencapai Tai Daoguo 2.000 tahun yang lalu. Lin Bai mendengar beberapa kata tawa dan omelan di dalam hutan, perlahan-lahan menghilang, hingga suara itu menghilang di telinga. Dari kata-kata ini, tidak sulit bagi Lin Bai untuk mengetahui bahwa pemimpin Liga Zhang memberikan seluruh upaya hidupnya untuk Liga Lianzu, untuk menjaga kelangsungan hidup Liga. Setelah kembali ke Pondok Pedang Tibet, suasana hati Lin Bai sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Dari hari ini pemimpin Zhang datang ke Pondok Pedang Tibet, dan kemudian membawa Lin Bai ke Liga Hengzu untuk menyelesaikan akun. Dari awal hingga akhir, pemimpin aliansi Zhang menunjukkan sikap yang kuat dan gaya yang mendominasi, yang membuat aliansi Hengzu menjadi kacau. Tutut, tampaknya orang-orang kuno benar. Di mana cahaya datang, pasti ada sisi gelapnya. Saya pikir Liga Lianzu penuh dengan pedagang seperti Su Yue, tetapi ketika saya melihat pemimpin Liga, saya menemukan bahwa ada pahlawan di Liga. Pemimpin aliansi Zhang benar. Dia memimpin Liga Lianzu sendirian, dan bagian dalam Liga telah dipenuhi dengan lubang. Sekarang dia tidak memiliki banyak umur panjang, dan banyak muridnya mencari jalan keluar lain. Su Yue mungkin berencana untuk melakukan hal yang sama. Sangat melelahkan untuk hidup di dunia iblis. Aku harus mengkhawatirkan mata pencaharianku setiap menit. Duduk di pavilion, Lin Bai mengeluarkan buku-buku klasik dan membacanya dengan saksama. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi damai. Setelah Lin Bai dan pemimpin Zhang pergi, wakil pemimpin Wu pergi menemui Murong Chuan lagi. Butuh waktu lama sebelum dia kembali ke istana Ming Yue. Wakil pemimpin Wu, apa yang kamu katakan? Sekelompok pelindung Dharma sedang menunggu perintah pemimpin, apakah kamu perlu mulai membalas dendam terhadap ICAC? Wakil ketua Wu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tujuan ketua adalah membiarkan kita menunggu perubahan dan tidak maju dengan gegabah. Selain itu, ini bukan hanya maksud ketua aliansi, tetapi juga maksud Hengzu. Mari kita semua diam, karena mereka mendapati bahwa Sekte Iblis Abadi akan membuat gerakan besar dalam waktu dekat. Seorang pelindung Dharma berdiri dan berkata, "Wakil Ketua Wu, mengapa Anda menghentikan kami sekarang? Kami memiliki ratusan pelindung Dharma di sini. Bahkan jika Ketua Lama Aliansi telah berkultivasi ke surga, dia akan mati." Wakil Ketua Wu meraung marah, "Kata-katamu benar-benar bodoh. Ketua Zhang dari Liga Lianzu adalah yang paling kuat di Sekte Iblis Abadi. Jika saya tidak menghentikan Anda sekarang dan membiarkan Anda melakukannya secara langsung, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa Anda semua akan mati di tangannya, dan tidak seorang pun akan tinggal di Istana Bulan, termasuk saya." Beberapa pelindung Dharma terkejut dan berkata, "Apakah orang tua itu benar-benar sekuat itu?" Wakil pemimpin Wu mencibir, "Meskipun sudah ribuan tahun sejak Tuan Zhang tidak menyerang, Anda dapat menanyakan tentang masa lalunya. Dia dapat memiliki status dan ketenaran hari ini, dan dia terbunuh oleh pedang dan pedangnya sendiri." Banyak seniman bela diri generasi selanjutnya berpikir bahwa Tuan Zhang, seniman bela diri paling kuat di alam Tao dan Dewa, dari Sekte Iblis Abadi, hanyalah nama yang sia-sia, tetapi hanya mereka yang telah berlatih di Sekte Iblis Abadi selama bertahun-tahun yang tahu bahwa Tuan Zhang adalah alam Tao dan Dewa terkuat di Sekte Iblis Abadi yang sebenarnya. Bahkan orang ini juga membunuh orang kuat yang telah mengolah Tai Dao Guo dengan alam Tao dan Dewa.